Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit terdapat dua sahabat yang tak terpisahkan, Zira dan Zero. Sejak kecil mereka sudah saling mengenal dan tumbuh bersama. Keluarga mereka pun saling bersahabat, sehingga tak jarang mereka menghabiskan waktu bersama, baik itu untuk bermain, belajar, atau sekedar berbagi cerita. Desa mereka sangatlah tenang dengan pemandangan alam yang indah. Di sisi desa, terdapat sebuah pohon besar yang selalu menjadi tempat favorit mereka untuk beristirahat dan bercengkrama. Di bawah pohon itu, terdapat sebuah danau yang memantulkan cahaya matahari dengan begitu mempesona, seolah-olah langit dan bumi bersatu. Zira adalah gadis yang ceria dan penuh semangat. Matanya selalu bersinar dengan impian dan harapan, dan dia selalu melihat dunia dengan penuh warna. Setiap hari, dia memiliki 1000 ide untuk beraktivitas, dan tak jarang membuat Zero yang lebih pendiam dan suka merenung merasa sedikit terkejut. Meskipun begitu, Zero selalu mendengarkan Zira dengan penuh perhatian. Dia lebih suka berpikir mendalam tentang banyak hal, seringkali tenggelam dalam pikirannya sendiri, namun selalu merasa nyaman di sisi Zira. Suatu hari, Zira datang dengan ide yang sangat menarik. Zero, aku punya ide seru. Kita harus mengadakan perkemahan di hutan dekat desa. Bayangkan, kita bisa membuat api unggun, bercerita tentang hal-hal yang belum pernah kita bahas, dan tentunya melihat bintang-bintang di langit yang sangat indah. Zira berbicara penuh semangat, matanya bersinar cerah. Zero menatap dengan ragu. Perkemahan, tapi malam hari di hutan bisa sangat menakutkan, Zira. Aku tidak tahu apakah aku berani. Zira pun tersenyum lebar dan berkata, Tapi justru itu Zero yang akan membuatnya seru. Kita tidak sendirian, kita akan bersama-sama. Kita bisa saling menguatkan jika ketakutan datang, dan malam akan terasa menyenangkan. Zira meyakinkan Zero dengan berbagai cara. Zero tetap tampak ragu, namun akhirnya dia mengangguk. Baiklah, aku akan ikut. Tapi kalau ada sesuatu yang menyeramkan, kita harus segera pulang ya. Zira tertawa kecil. Tentu saja jangan khawatir Zero, kita akan menikmati petualangan ini bersama-sama. Mereka pun mempersiapkan segala kebutuhan untuk perkemahan tenda, makanan ringan, dan beberapa alat untuk membuat api unggun. Pada sore hari, mereka berangkat ke hutan menjelang senja. Hutan itu berada tidak jauh dari desa, namun cukup jauh untuk memberi mereka rasa petualangan yang mengasyikan. Sesampainya di tempat yang mereka pilih, Zira segera menyalakan api unggun, sementara Zero mulai menata tenda. Ketika malam tiba, langit yang cerah memperlihatkan banyak sekali bintang yang berkelap-kelip. Angin malam berbisik lembut melalui pepohonan, menciptakan suasana yang hening namun sedikit mencekam. Mereka duduk bersebelahan di dekat api unggun, menikmati kehangatan yang berasal dari api, dan memandangi langit yang dipenuhi bintang. Zira pun mulai berbicara dengan semangat. Aku ingin menjadi penulis suatu hari nanti. Aku ingin menulis cerita tentang segala hal yang kita alami, tentang kehidupan, persahabatan, dan mimpi-mimpi kita. Zero mengangguk pelan. Aku juga punya impian. Aku ingin menjadi seorang astronom. Memandangi langit dan mengungkap rahasia alam semesta adalah hal yang sangat aku sukai. Mereka tertawa bersama, berbicara lebih banyak tentang cita-cita mereka, berharap agar suatu hari nanti impian itu menjadi kenyataan. Namun, suasana malam yang tenang tiba-tiba terganggu oleh suara gesekan daun di semak-semak. Zero terdiam, dan wajahnya tiba-tiba terlihat cemas. Matanya menatap ke arah suara tersebut, dan tubuhnya mulai tegang. Zira merasakan ketegangan di sekitarnya, tapi dia mencoba untuk tetap tenang. Mungkin itu hanya hewan kecil, jangan takut Zero. Namun, dia sendiri mulai merasakan kecemasan yang sama. Suara gesekan daun itu semakin dekat. Mereka terdiam, mendengarkan dengan seksama. Zero mulai menggigit bibirnya. Tampaknya tidak bisa menahan rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Akhirnya, sesuatu muncul dari bilik semak-semak. Seekor kucing hitam muncul dengan tenang, mengadarkan pandangan ke sekelilingnya. Zira dan Zero terkejut.
namun langsung tertawa lega. Ternyata hanya kucing. Seru Zira merasa sedikit malu dengan reaksi mereka sebelumnya. Zero menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ternyata yang kita takuti itu tidak selalu menakutkan ya. Hanya karena kita membayangkan, kita merasa ketakutan. Zira tersenyum lebar. Benar, kadang-kadang ketakutan itu hanya ada dalam pikiran kita. Kalau kita berani menghadapinya, kita akan tahu bahwa itu tidak sebesar yang kita bayangkan. Malam itu, di bawah cahaya api unggun yang semakin redup, mereka berbagi cerita lebih banyak. Ketakutan yang sempat mereka rasakan kini telah menghilang, dan mereka mulai merasa lebih berani. Mereka tahu bahwa meskipun dunia ini penuh dengan tantangan dan ketakutan, mereka bisa menghadapinya jika bersama. Perkemahan malam itu meninggalkan kenangan yang sangat berharga. Setelah kembali ke desa, persahabatan mereka semakin erat. Zira seringkali menggambarkan Zero dalam ceritanya. Dia menulis tentang kebijaksanaan Zero yang selalu menjadi penyeimbang bagi semangat dan kegembiraan Zira. Dalam setiap buku yang diterbitkannya, ada bagian dari Zero, cara dia berpikir, cara dia melihat dunia, dan cara dia selalu tenang di tengah kegelisahan. Beberapa tahun kemudian, Zira berhasil mewujudkan impiannya untuk menjadi penulis. Buku-bukunya laris di pasaran dan dia menjadi seorang penulis yang terkenal. Sementara itu, Zero yang selalu mengagumi langit dan bintang-bintang kini sedang menyelesaikan kuliah astronominya di universitas ternama. Dia hampir mencapai mimpinya untuk menjadi seorang astronom. Namun, meskipun keduanya kini sudah beranjak dewasa dan memiliki kesibukan masing-masing, persahabatan mereka tidak pernah pudar. Mereka masih bertemu secara berkala, berbagi cerita, dan saling mendukung dalam setiap langkah hidup mereka. Zira selalu mengingatkan Zero tentang malam di hutan yang memberi mereka keberanian untuk menghadapi ketakutan. Dan Zero selalu mengingatkan Zira tentang pentingnya berpikir jernih dan tidak terburu-buru. Di ujung jalan desa, tempat mereka pertama kali bertemu, terdapat pohon besar yang sama. Di sana, mereka akan selalu bertemu, berbicara tentang masa depan dan mengingat kembali kenangan indah yang telah mereka bangun bersama. Persahabatan mereka yang telah melewati banyak cobaan dan tantangan tetap abadi. Mereka tahu bahwa meskipun hidup membawa mereka ke arah yang berbeda, mereka akan selalu memiliki satu sama lain untuk berbagi mimpi dan petualangan baru.